Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik semua. Semoga pada kesempatan malam hari ini, Minggu 5 Mei 2024, semoga yang hadir dalam keadaan sehat, damai, baik, dan tetap memiliki kewaspadaan. Pada kesempatan ini sebenarnya saya hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru yang terdahulu. Jadi kalau menyampaikan Dharma itu sebenarnya sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu. Hanya mengulang saja. Di dalam kehidupan kita melihat ada secara fisik ada laki-laki dan perempuan yang bisa kita ketahui melalui indera penglihatan kita ya. Jadi kita bisa melihat, membedakan mana yang laki-laki dan perempuan. Namun sebenarnya itu kalau kita melihat berulang kali, kita perhatikan, kita renungi berulang kali, ternyata kita itu tidak beda atau sama saja. Yang membedakan kita itu hanya dari ukuran dan juga bentuk saja. Seandainya bagian-bagian tubuh kita ini kita belah, kita buka ya, yang ada ya cuman bongkahan daging merah segar, ada darah, yang di situ menempel pada kerangka tulang. Di dalamnya juga ada lemak, otot, usus, paru-paru, hati, kotoran, sumsum, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang sudah pernah membaca 32 bagian tubuh. Nah, dengan ukuran dan bentuk yang berbeda tadi akhirnya menjadi sebutan atau menjadi kesepakatan apa yang disebut dengan laki-laki dan perempuan. Jadi dengan cara melihat demikian, bahwa kita hanya sebuah rangkaian bentukan saja, atau yang biasa disebut dengan nama rupa, yang sifat alaminya itu akan mengalami perubahan atau anicca yang tanpa bisa kita kendalikan. Arahnya nanti juga bisa akan membawa duka. Jadi apa yang disebut cantik, elok, indah, yang bisa menjadikan ketertarikan atau bisa menjadikan kemelekatan, ternyata hanya sama saja, tidak beda. Yaitu di dalamnya hanya ada itu tadi, yang juga ada kotoran juga. Ada usus, lemak, ingus, dahak, dan lain sebagainya tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, jadi seperti yang kita ketahui tentang 4 kebenaran mulia, yang pertama adalah apa? Duka. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu yang hadir di sini sudah sangat-sangat paham tentang duka? Jadi kalau mungkin di sini sudah sangat betul-betul paham tentang duka, mungkin yang di sini sudah ada banyak yang mencapai tingkat sucian. Kalau cuma menghafal saja saya kira sudah tahu kita. Mendengar teori saja mungkin kita sudah tahu. Tapi kalau ada ya terus bermudita-cita lah. Jadi melihat penyampaian dhamma dari kita membaca buku-buku atau teori-teori atau mendengar saja, itu kelihatannya seperti dhamma itu sederhana atau biasa saja. Ya kadang mungkin malah sepertinya mudah dipahami. Tetapi sebenarnya untuk mengetahui kebenaran dhamma itu, mengetahui yang sesungguhnya itu hanya bisa ditembusi oleh diri sendiri secara langsung.
Nah, awalnya bisa melalui praktek-praktek yang telah diajarkan, yang sampai sekarang masih bisa dibuktikan, masih bisa ditembusi kebenarannya, dan itu masih terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Nah, mungkin salah satu contoh, jadi dhamma itu perlu kita ketahui sendiri yang sebenarnya. Mungkin salah satu contoh kita bisa cek, bisa coba tentang kebenaran dari berdana. Kalau kita mendengar ceramah tentang berdana mungkin sudah sangat sering, dan mungkin bisa di dalam ingatan kita bisa menghafal tentang berdana itu seperti apa dan bagaimana. Tetapi bila kita tahu sendiri, menembusi sendiri tentang kebenaran berdana itu pun masih bisa kita buktikan, masih bisa kita rasakan sampai kehidupan sekarang ini. Jadi belajar dhamma itu tidak cukup hanya membaca atau menghafal buku-buku saja, atau teori-teori tadi, atau yang mendengar saja, tapi dengan sesungguhnya menembusi kebenarannya, kita akan mengerti sendiri tentang dhamma itu seperti apa, atau karakteristik sesungguhnya tentang dhamma itu sendiri di dalam kehidupan. Karena dhamma itu saca niyama. Saca niyama, saca itu kebenaran, niyama itu hukum yang bekerja secara alami. Jadi saca niyama itu kebenaran hukum kehidupan yang bekerja dengan sendirinya atau secara alami. Nah, hukum yang berlaku di dalam kehidupan tanpa kita bisa atur-atur atau kendalikan. Ya, tidak seperti hukum yang dibuat oleh pemerintah, yang kadang masih bisa diubah-ubah ketentuannya, dan dengan kesepakatan bersama akhirnya itu disahkan oleh negara. Atau hukum sosial yang berlaku dan disahkan oleh masyarakat. Jadi setelah mengetahui sepenuhnya tentang dhamma-dhamma di dalam kehidupan, berarti itu seperti memiliki untaian permata-permata mulia. Memiliki sesuatu yang sangat-sangat berharga di dalam kehidupan kita, yang bisa kita pakai di semua sisi, di semua kondisi dalam perjalanan kehidupan. Dan pastinya membawa pada keadaan tetap terbebas atau tetap bahagia. Karena dengan mengetahui dhamma-dhamma dalam kehidupan, karakteristik tentang kehidupan, maka akan menjadikan kita lebih mampu untuk bertindak bijaksana dalam kehidupan. Mengetahui dhamma yang benar akan menuju pada hasil yang benar. Sebaliknya, dhamma yang keliru akan menuju arah yang salah, membawa pada pusaran samsara yang tiada habisnya. Nah, kembali lagi bahwa dhamma yang begitu sangat luar biasa, menakjubkan, sangat indah itu hanya mampu diperoleh, tidak bisa diwakilkan. Namun harus melalui menembusi sendiri secara langsung. Melalui apa yang telah diajarkan lalu mempraktikannya. Melatih diri sendiri apa yang sudah berkembang di dalam dharma atau dhamma. Untuk berlatih dhamma-dhamma atau sifat alami kehidupan perlu berlatih secara berkesinambungan melalui bhawana atau meditasi. Dimulai dengan awalan kita praktik atau dengan metode perenungan. Nah, sebenarnya kali ini saya akan menyampaikan dari apa yang telah dibaca atau didengar, dhamma-dhamma berkaitan dengan perenungan kerap kali. Nah, sudah ada yang tahu ya, perenungan kerap kali? Apa itu? Ada 5 ya. Nah, mungkin di sini yang hadir sudah banyak yang mengetahui sumber bacaan parita
Abinha Paca Wekanapata? Sudah tahu? Yang senior-senior pasti sudah tahu sumber sutanya. Pak Putu sudah? Halo. Baik, jadi saya sendiri sebenarnya tahu sumber sutanya itu baru sekitar 3 hari sebelum minggu yang lalu. Nah sebenarnya penyampaian hari ini itu kan disampaikan minggu yang lalu, tapi karena salah jadwal, jadi sekarang sudah sekitar 10 hari yang lalu saya membacanya, sumber suta itu. Mungkin kita sering mendengar ya, atau paling tidak 2 minggu sekali kita membaca Abinha Paca Wekanapata. Jadi kalau saya lihat sumber sutanya, itu ada di Anggutara 5, Syair ke-57, nama sutanya Abinha Paca Wekitabhatana Suta. Nah nanti bisa di googling sendiri di suta sentral dalam bentuk bahasa Pali dan juga bahasa Inggris. Jadi nanti bisa ditranslate sendiri, diterjemahkan sendiri dalam bahasa Indonesia. Kita sering kerap kali atau merenungkan objek ini, tentu akan mengalami perubahan cara pandang tentang fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan kita dengan melihat secara bebas apa adanya, tidak terhanyut atau terbawa arus serta bertindak dengan lebih tepat. Kembali ke 5 perenungan. Yang pertama apa? Lupa kayaknya nih. Perenungan yang pertama adalah aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Kemudian perenungan yang kedua, aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Yang ketiga, aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Yang keempat, segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Yang kelima, aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri, perbuatan apapun yang kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Oke, selanjutnya kita akan menyampaikan satu persatu dari perenungan pertama sampai perenungan yang kelima. Perenungan pertama tentang usia tua. Nah, tentang perenungan ini tentang ketuaan atau penuaan atau kelapukan atau juga bisa kerapuhan, bahwa itu tidak bisa dihindari. Jadi makhluk apapun maupun benda apapun itu mengalami penuaan atau usia tua. Kalau kita lihat barang itu juga ada masa waktunya. Ada masa expired, best before. Bila sudah kelewat masa waktunya, ya sama, pasti akan mengalami kerapuhan atau kelapukan. Misal contoh, besi yang sekuat ini pun ya pasti akan suatu ketika ya rapuh, ya lapuk. Terus kemudian plastik, ya udah terlihat kalau plastik ya. Kayu, karet, dan banyak macam semua benda lah, itu pasti mengalami kelapukan. Kemudian dengan merenungkan usia tua, demikian itu menjadikan kita ingat bahwa dunia ini, rumah ini, tubuh ini juga akan menjadi rapuh. Kita bisa lihat
ketika mengalami penuaan, kulit sudah mulai mengendor, gigi ada yang keropos, yang muda belum ya. Terus kemudian rambut dari hitam menjadi putih. Ada juga yang ketika sudah menjadi tua menjadi sering lupa. Ada ya. Nah, dengan merenungkan usia tua, dengan demikian itu kita tidak termabukkan oleh usia muda. Atau terlena, merasa muda, kemudian melakukan semaunya kehendaknya, melakukan perbuatan buruk, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan fisik. Yang tentu dengan perbuatan itu malah bisa mempercepat kelapukan atau penuaan. Jadi dengan perenungan usia tua menjadi kita tetap waspada, sehingga tidak bertindak sombong di waktu muda, atau jijik pada yang tua, melainkan lebih baik pada yang lebih tua. Dengan kata lain, kita bisa mempersiapkan kondisi yang lebih baik di masa tua kita, karena pastinya setiap detik kita terus mengalami penuaan. Betul ya? Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut ke perenungan kedua, yang tadi apa? Setelah penuaan, sakit. Jadi kita bisa menjadi sakit dan tidak bisa terhindar dari penyakit. Nah, perenungan tentang sakit atau tidak bisa terhindar dari penyakit ini, sebagaimana dunia ini, rumah ini, tubuh ini juga masih bisa sakit dan belum bisa kebal terhadap penyakit. Atau dengan kata lain, kita itu masih rentan terhadap penyakit. Masih mudah diserang penyakit dan tentu masih merasakan sakit. Saya mengambil kutipan di akhir-akhir ini, banyak di Klaten itu yang terserang penyakit DBD ya. Jadi disampaikan oleh Kepala PLT Dinkes Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mengatakan pada wartawan di Klaten, di Kompas disebutkan bahwa kasus demam berdarah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terus meningkat. Hingga saat ini tercatat ada 204 kasus, 14 diantaranya meninggal dunia. Nah, kutipan ini itu tanggal 1 April 2024. Jadi sebulan yang lalu kasusnya itu sampai 204 dan 14 diantaranya meninggal dunia. Nah, berikut saya bercerita tentang yang saya temui belum lama ini terjadi. Jadi ada karyawan yang kelihatannya sehat-sehat saja. Seharian kerja ya baik-baik saja. Tapi setelah sore dia pulang. Nah, hari berikutnya izin, tidak masuk kerja. Kabarnya sakit sampai beberapa hari, kemudian dicek di rumah sakit dan ternyata terkena DB, demam berdarah. Nah, itulah sedikit cerita bagaimana kesehatan juga bisa berubah dalam waktu yang singkat. Yang awalnya kita bertemu ya biasa saja, mungkin ya ini bisa terjadi pada diri kita masing-masing. Kelihatan ini berkumpul enak-enak saja, baik-baik saja, ya kita juga nggak tahu kalau tiba-tiba kesehatannya berubah. Artinya tubuh kita tidak bisa terhindar dari penyakit atau belum bisa kebal terhadap penyakit. Nah, dengan merenungkan itu, dengan merenungkan sakit dan penyakit, menjadikan kita tidak termabukkan oleh kesehatan atau disombongkan oleh kesehatan. Sehingga
alangkah baiknya menggunakan kesehatan yang kita punyai sekarang saat ini dengan sebaik-baiknya, karena bila sudah sakit, tentu sudah tidak banyak yang bisa kita lakukan atau kita kerjakan. Terus terang saya sendiri pernah mengalami sakit beberapa kali, bahwa bila sakit sudah tidak banyak yang bisa dikerjakan, tidak banyak perbuatan baik yang bisa dihasilkan, malah justru cenderung merepotkan yang sehat. Betul ya? Lanjut ke perenungan yang ketiga. Yang ketiga apa? Kematian. Nah, saya melihat di WA Group video beberapa waktu yang lalu itu ada orang yang sudah agak tua, kemudian ya kelihatannya masih sehat. Video itu ada dia bermain bulu tangkis ganda. Nah, masih bermain cukup bagus. Nah, saat itu mengembalikan permainan pendek atau dekat net itu. Nah, setelah saya itu lalu pindah diambil posisi belakang. Nah, orang yang tadinya bermain di depan dekat net tersebut, beberapa detik kemudian itu tiba-tiba jatuh tersungkur ke belakang. Bahasa Jawanya geblak. Lanjut, tidak sadarkan diri dan tidak tertolong atau meninggal. Simpel ya, gitu aja. Nah, mati bagi orang yang belum bisa mengetahui waktu kapannya meninggal, ya hanya bisa menyebutkan bahwa kematian itu bisa terjadi kapan saja, gitu ya. Tapi yang sudah tahu ya sepertinya ya bukan kapan saja, tapi udah tahu kok. Seperti contoh misalnya guru kita juga udah tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, saya sebenarnya juga ingin bertanya. Apakah di sini sudah ada yang pernah merenungkan tentang kematian? Ada? Belum ada? Kalau ada saya juga pengen tahu pengalamannya apa gitu. Saya dulu pernah tentang kematian itu pernah juga malah menjadi takut. Pernah belum? Ya mungkin ya, kalau itu pernah saya alami. Waktu yang lalu, jadi pernah itu muncul ketakutan dari mati gitu ya, kematian. Tapi kalau di sini ada yang pernah ya boleh menyampaikan pengalamannya apa gitu. Lah, merenungkan tentang kematian itu juga menjadikan kita tidak termabukkan oleh atau dengan hidup. Dan tentu kita bisa melakukan hal-hal yang tidak sia-sia atau paling tidak mempersiapkan rancangan akhir dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita habis masa waktunya, nah itu mau jadi seperti apa endingnya itu. Nah, karena setelah itu, setelah kehidupan kita saat ini selesai, kita masih akan terus melaju menuju arah yang mana, nah, atau mau jadi seperti apa nantinya. Kira-kira begitu ya. Sebaliknya pilihan arah itu juga ditentukan dari perbuatan kita ya. Mau berpikir, berucap, maupun berbuat yang buruk, ya itu juga suatu pilihan yang nantinya akhirnya membentuk rancangan akhir atau bentukan akhir di dalam kehidupan kita saat ini. Gitu ya Pak Putu. Lanjut kita ke perenungan yang keempat. Perenungan keempat apa? Berubah dan berpisah dari semua yang kusayangi dan kucintai.
Tentang kecintaan atau kesayangan, nah ini saya mengambil contoh seperti orang yang awal baru punya HP baru atau memiliki barang-barang yang baru, nah pasti itu begitu sangat disayangi. Tiap kotor sedikit mungkin sudah dilap, dibersihkan, tidur di bawah. Motor baru bawa terus lap sedikit, rusak sedikit, perbaiki, dibersihkan. Namun suatu ketika misalnya tersenggol dan lecet, wah rasanya itu sudah seperti jadi ikut lecet ya. Nah hal buruknya yang muncul itu bisa mungkin marah besar, bahkan mungkin bisa cekcok dengan yang menyenggol atau bisa jadi permusuhan yang besar dengan orang yang menyenggol. Tapi begitu HP atau barang yang baru atau motor baru itu sudah agak lama, misalkan HP lah ya, warnanya biasanya sudah mulai berubah. Mesin mungkin sudah agak lemot, mengalami kerusakan, apalagi sudah muncul model-model baru, nah, dan sudah mulai ketinggalan. Mungkin kecintaan terhadap HP-nya yang dulu baru itu masih ada, tapi misalnya suatu ketika jatuh, rusak, atau terinjak, atau terlindas motor, dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ya mau apa lagi, tidak bisa diapa-apakan. Akhirnya juga berpisah dengan yang sangat disayangi tadi. Nah demikian dengan pasangan hidup bagi yang berumah tangga, bagi yang anak-anak belum ya. Atau yang memiliki rekan dekat atau saudara atau orang tua, pelanggan bagi seorang pedagang seperti saya. Atau itu semua akhirnya juga akan berpisah. Saya sendiri mengalami itu. Jadi kalau pedagang itu ada pelanggan, tapi suatu ketika ya tetap lepas, ganti yang baru, lepas ganti yang baru, ya kayak gitu. Jadi nggak bisa kita meskipun itu pelanggan terbaik lah, ya, suatu ketika ya pasti juga akan berpisah dengan pelanggan terbaik. Nah dengan merenungkan tentang berpisah dari yang dicintai, merenungkan hal yang demikian, bahwa secara alami semua akan berpisah. Maka hal ini mengarah sepenuhnya melepaskan atau tidak termabukkan oleh rangsangan, keinginan, kenikmatan terhadap duniawi. Sehingga menjadi nafsu melekati sesuatu yang disayangi akan berkurang. Setidaknya dengan perenungan ini berulang kali, itu akan mengurangi kemelekatan kita. Itu perenungan tentang berpisah dengan yang disayangi atau dicintai. Ini yang terakhir ini, perenungan yang kelima. Pemilik dan pewaris karma sendiri. Singkatnya itu ya Pak. Jadi bila sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak ingin datang lagi, ataupun kondisi yang baik atau sangat baik bisa diperoleh kembali, tentu akan berbuat hal yang lebih berguna atau bermanfaat. Karena mengingat hukum alaminya bahwa segala perbuatan akan kembali kepada sang pemilik perbuatan. Maka dengan sering mengingat perenungan ini, tentu akan bertindak hal yang baik, yang berguna untuk diri sendiri, dan dengan perbuatan yang baik, tentu juga akan menjadikan rasa aman, rasa nyaman, rasa bahagia bagi makhluk lainnya. Sebaliknya, bertindak buruk melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan fisik akan kembali kepada
juga sang pemilik perbuatan. Nah, perenungan yang kelima ini juga bisa sebagai ingatan. Ada hal yang bisa dilaksanakan untuk secara sadar memilih atau memutuskan karma yang terjadi. Kira-kira seperti itu untuk perenungan yang kelima. Nah, 5 perenungan tadi, kelima perenungan kerap kali, Abinha Pacawekanapata yang ada di buku Parita, yang saya baca itu baru sekitar 10 hari yang lalu, ya sekali itu sih. 10 hari yang lalu ada di Anggutara Nikaya, syair ke-57 dengan sutanya Abinha Paca Wekita Batana Suta. Ini bisa menjadi refleksi terhadap diri sendiri untuk bertindak dengan tepat, karena pada akhirnya fenomena-fenomena yang terjadi itu bisa terjadi pada diri kita, pada yang disebut rumah kita ini, yang disebut dunia kita ini. Dan juga segala perbuatan juga akan kembali kepada sang pemilik perbuatan. Nah, jadi semoga penyampaian dari apa yang saya ketahui ini, saya dengar, saya baca ini, dan apa yang saya ketahui ini memperkuat ketergugahan. Kalau kita sering mendengar Dhamma di sana bulan itu ada kata samvega cita, yaitu menggugah hati, pikiran, melihat kebenaran alami yang terjadi. Selanjutnya dengan berlatih perenungan kerap kali, atau sering kali merenungkan usia tua, sakit, kematian, terpisah dengan yang dicintai, dan pemilik sekaligus karma sendiri, bisa sangat bermanfaat. Dan bila mengembangkan secara maksimal akan melepaskan belenggu dan melenyapkan kecenderungan-kecenderungan yang mendasarinya. Ini adalah praktik atau latihan atau suatu upaya sehingga bisa memelihara pikiran dalam keterbebasan. Dengan demikian, mendukung pada bawana untuk mencapai penembusan Dhamma, penembusan Dhamma-Dhamma dalam kehidupan saat ini. Selanjutnya, dari Dhamma-Dhamma yang ditembusi secara langsung bisa membuat tindakan yang bermanfaat, bijaksana, berguna, mendukung, mengarah pada kebebasan dan kebahagiaan saat ini. Semoga timbunan kebajikan saat ini menjadi kebajikan yang membawa pada kebebasan luhur, kebahagiaan tertinggi yaitu Nibbana. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.